Halo Sobat Movie semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi di kanal saya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Oke, Sobat Movie semua, di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Ninja Assassin. Film ini bergenre thriller action. Rilis tahun 2009, film ini disutradarai oleh James McTeigue dan dibintangi oleh aktor Korea bernama Rain atau Jung Ji Hoon. Cerita singkatnya, Raizo yang merupakan seorang anak yatim piatu. Dia dibawa oleh seorang guru ninja yang sadis, bernama Lord Uzunu. Uzunu sebagai ayah angkat Raizo melatih dan mengajarkan ilmu ninja klasik untuk menjadi seorang pembunuh sadis dan mematikan. Raizo akhirnya kabur, karena dia tidak mau jadi pembunuh lagi. Diburu puluhan ninja kemanapun dia pergi. Lalu dia kembali ke klan Uzunu untuk melakukan pembalasan dendam terhadap pembantai kekasihnya dan beberapa anggota dari klan Uzunu. Bekerja sama dengan seorang agen dari Interpol, Raizo mulai menghabisi musuh-musuhnya, yang melainkan keluarga dari klan tersebut. Hingga ia menemukan kenyataan yang mengejutkan tentang pengkhianatan yang terjadi di dalam klan Uzunu. Apa yang membuat Raizo sadar dan bagaimana dia harus berhadapan dengan ayah angkatnya, Lord Uzunu. Langsung saja kalian tonton videonya. Selamat menonton. Di awal film, memperlihatkan seorang pimpinan Yakuza sedang menato punggungnya di salah satu tempat tato di Osaka. Pada saat sedang ditato, ia terlihat kesakitan dan kesal. Kemudian tukang tato tersebut mengatakan kepadanya, jika ada yang ditato merasa kesal dan kesakitan, maka ia tidak pantas hidup di lingkungan yang keras. Setelah mendengar perkataan tersebut, pimpinan Yakuza itu marah dan mencaci tukang tato sambil menodongkan pistol ke arah lehernya. Kemudian datang salah satu anak buah pemimpin tersebut. Ia membawa surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato yang melihat pasir hitam itu dikeluarkan dari dalam surat terlihat ketakutan sebab akan ada sesuatu mengerikan yang akan terjadi. Tukang tato tersebut menjelaskan kepada mereka, jika dulu juga pernah ada seseorang yang menerima surat yang berisi pasir hitam. Lalu kejadian mengerikan pun terjadi. Mereka muncul tanpa terlihat hingga semua tewas. Tukang tato tersebut menunjukkan bekas lukanya kepada pemimpin Yakuza dan anak buahnya. Ia mengaku jika ia beruntung bisa selamat dari kejadian tersebut, dan menato gambar ninja di dadanya sebagai pengingat akan kejadian mengerikan yang dulu menimpanya. Kemudian semua orang yang ada di sana tertawa dan tidak percaya jika ada ninja di era modern seperti saat ini. Lalu tiba-tiba kepala anggota Yakuza itu terbelah. Semua orang yang ada di sana kaget dan terdengar suara pedang mengayun tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Hingga satu persatu anggota Yakuza tersebut tewas, dan sang pemimpin menembakkan pistol ke segala arah sebab sosok yang menyerangnya tidak kelihatan sama sekali. Bahkan ia juga mengatakan akan membayar berapapun kepada para ninja asalkan jangan membunuhnya. Kemudian tukang tato tersebut mengatakan bahwa itu sia-sia sebab mereka bukan manusia melainkan para iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, kemudian kedua tangan pemimpin Yakuza tersebut putus dan ditebas oleh pedang yang tak terlihat arahnya dari mana, hingga akhirnya ia tewas seketika. Dari balik bayangan kemudian muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati tukang tato dan tanpa basa-basi ia langsung menebasnya. Scene berganti ke seorang pria yang sedang mencuci pakaian di tempat penyewaan laundry. Pria tersebut bernama Raizo. Kemudian, ada wanita yang meminta bantuan kepada Raizo. Saat ia mendekat dia menanyakan klannya dan sedang apa di Berlin. Wanita tersebut terlihat kaget dan tanpa basa-basi langsung menyerang Raizo hingga terjadi pertarungan yang hebat. Lalu saat pemilik tempat laundry tersebut keluar, ia melihat salah satu mesin laundrynya mengeluarkan darah dan terdapat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Di tempat lain, terlihat seorang agen penyidik yang bernama Mika dan atasannya bernama Maslow sedang makan siang di suatu tempat. Di sana Maslow membicarakan tentang penyidikan atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan virus yang ia miliki, ia berhasil menemukan laporan milik KGP berpangkat tinggi yang bernama Alexei Sabatin, bahwa ia diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Scene berganti ke Raizo yang berada di apartemennya. Di dalam apartemen terdapat persenjataan ninja yang ia miliki.
Kemudian ia teringat dengan masa lalunya saat pimpinan klan Ozunu yang bernama Ozunu memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan murid klan Ozunu lainnya. Ia juga ingat saat Ozunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka termasuk menguasai darah dan rasa sakit. Kemudian Ozunu menyayat tangannya dengan pisau lalu menggenggamnya dan membaca mantra ninja. Lalu saat dibuka luka sayatan di tangannya hilang dan sembuh dengan sendirinya. Siang harinya, Raizo kecil berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian Ozunu mengatakan bahwa hidup adalah pertempuran. Raizo yang tadinya seorang anak jalanan sekarang ia harus berjuang bertahan hidup untuk menang karena saat melawan musuh harus tanpa keraguan dan belas kasihan. Kemudian ingatan Raizo kembali ke masa kecilnya di mana ia berjalan di sebuah lantai khusus agar ia bisa berjalan tanpa suara. Saat Raizo gagal dan lantai itu bersuara, Ozunu langsung menghukum Raizo dengan memukul kakinya sampai berdarah. Hingga akhirnya pada malam hari Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan dan ia diobati oleh seorang wanita yang bernama Kiriko. Kemudian scene berganti kepada Mika yang sedang menemui istri Alexei Sabatin, agen KGB yang membuat laporan kematian Perdana Menteri Rusia dengan 9 klan. Istri Alex mengatakan jika dulu laporan Alex menjadi sebuah masalah pada karirnya. Alex merasa ketakutan hingga ia memasang kunci di setiap rumahnya, bahkan ia memasang kamera dan sensor gerak di setiap tempat. Istri Alex juga mengatakan, sebelum Alex meninggal terjadi insiden lampu mati dan istri Alex tidak sanggup melanjutkan ceritanya lagi. Kemudian ia memberi Mika sebuah berkas penelitian yang dulu ditinggalkan Alex. Pada saat di rumah, Mika membuka berkas tersebut dan di dalamnya terdapat bukti-bukti jika keberadaan para ninja itu ada. Lalu ia memutar rekaman CCTV dan ia melihat wajah Raizo di dalamnya. Keesokan harinya, saat Mika sedang di kantor ia ditemui oleh agen Zabransky. Dia menanyakan tentang sikap agen Maslow yang belakangan ini sering bertingkah aneh. Ia mengatakan bahwa beban kerja yang berat bisa membuat kelelahan mental dan stres. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zabransky dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan jika ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak menginginkan mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Kemudian Maslow mengatakan, jika kasus ini bukanlah kasus sembarangan banyak orang-orang penting di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Pada malam hari, setelah Mika pulang ke rumah, ia meneliti berkas milik Alex. Di sana tertulis dalam gulungan kuno di abad 14 seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta mengunjungi salah satu klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam. Di sana Ibnu Battuta melihat perayaan makan yang diiringi dengan pertarungan dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian berpindah ke tempat Raizo. Saat Raizo di perjalanan ia teringat dengan masa lalunya saat Kiriko memotong tali bonsai. Raizo yang melihatnya lalu mengatakan bahwa Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kemudian Kiriko mengatakan jika jantung pohon akan tahu kemana mereka akan tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung, sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup memiliki jantung. Kemudian Kiriko mendekatkan telinganya ke dada Raizo lalu mengatakan jika Kiriko bisa mendengar detak jantung Raizo dan mengatakan jantungnya merindukan Raizo. Raizo pun tidak percaya. Kemudian Kiriko menyuruh Raizo mendengarkan jantungnya. Pada suatu hari, Kiriko bertarung dan berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian Ozuru menyuruh Kiriko untuk menyayat lawannya tersebut namun Kiriko menolaknya. Setelah itu Ozunu melukai pipi kiri Kiriko dan menghukumnya. Malam harinya, Raizo mendatangi Kiriko yang berada di sebuah tempat hukuman dan kemudian ia memberikan minum kepadanya. Pada suatu malam saat hujan lebat, Kiriko kabur dan dikejar oleh Raizo. Ia berusaha menghentikan Kiriko agar tidak kabur, namun Kiriko tetap melanjutkan untuk kabur sebab hidup yang sebenarnya ada di luar sana.
Di tempat lain, Maslow menyuruh Mika untuk berhati-hati sebab Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang selama karirnya. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Setelah sampai di rumah, ternyata rumah Mika sedang ada pemadaman listrik, dan saat masuk ia menemukan surat yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Ternyata ada 2 orang ninja di sana dan mereka bertarung hingga salah satu ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika jika akan banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo. Dia yang menyelamatkan nyawa Mika. Kemudian Raizo mengajak Mika untuk pergi dari tempat itu. Sesaat kemudian, saat mereka sedang di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka dan memburu mereka dengan cara mencium aroma tubuh seperti serigala. Mika kemudian menyadari jika Raizo juga merupakan salah satu buruan klan Ozuno karena suatu hal. Raizo kemudian teringat masa lalunya di saat ia disuruh menghabisi seorang wanita oleh Ozuno. Namun Raizo malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Saat itu juga Ozuno yang murka langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Raizo, hingga terjadi perkelahian antara Raizo dan anak buah Ozuno. Namun saat itu Raizo kalah dan ia terjatuh dari atas gedung, hingga akhirnya Raizo menyimpan dendam kepada Ozuno. Beberapa saat kemudian, Mika mengajak Maslow untuk bertemu di tempat tersembunyi. Raizo kemudian merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow bahwa karena ulahnya dapat menimbulkan banyak nyawa. Mika terlihat bingung. Lalu tak lama kemudian datang muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyetrum dan menangkap Raizo. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan kemudian menanyakan kepada Maslow. Namun Maslow menjawab bahwa ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Lalu tiba-tiba, lampu padam, para ninja telah bersiap-siap untuk menghabisi mereka. Kemudian saat Mika berhasil membebaskan Raizo, seorang ninja mengikutinya namun Raizo berhasil menghabisinya. Raizo kemudian menairu Mika mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Saat Mika pergi muncul puluhan ninja dari balik bayangan dan kemudian mereka bertarung. Namun para ninja masih mengejar Raizo. Mereka bahkan bertarung di jalanan, hingga salah seorang ninja berhasil merobek perut Raizo. Lalu muncul Mika menabrak ninja itu dan langsung membawa Raizo kabur ke sebuah penginapan. Setelah sampai, Raizo terlihat terbaring lemah akibat serangan ninja tadi. Kemudian dari luar Mika melihat beberapa bayangan memasuki kamar Raizo. Singkat cerita, Raizo berhasil dibawa oleh para ninja itu. Kemudian mereka memasukkan Raizo ke sebuah sel. Di dalam sel, Raizo berusaha memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno, hingga akhirnya luka pada Raizo pulih dengan sendirinya. Pada malam hari, Raizo terlihat diikat di sebuah tiang untuk dieksekusi. Ozuno kemudian menekan perut Raizo hingga Raizo muntah darah. Takeshi menyadari bahwa Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian datang pasukan tentara yang dibawa Maslow dan Mika menyelamatkan Raizo. Dan terjadi pertempuran antara tentara dengan para ninja. Takeshi menyuruh keempat ninja untuk menyerang Raizo. Lalu terjadi pertarungan ninja yang hebat hingga akhirnya Raizo sanggup mengalahkan mereka. Lalu kemudian Takeshi melawan Raizo. Takeshi terlihat cukup kuat sampai mereka bertarung di antara kobaran api.
Raizo kemudian berjalan mendekati Ozuno, dan pada akhirnya mereka bertarung. Dan hingga akhirnya Raizo berhasil mengalahkan Ozuno. Saat api sudah padam, Raizo terlihat sendirian di markas Ozuno. Raizo melihat ke arah tembok yang dulu digunakan Kiriko untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kiriko dan naik ke tembok tersebut. Setelah sampai ia melihat pemandangan yang indah dan bisa menghirup udara segar seperti yang dijanjikan oleh Kiriko. Dan film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya. Jika suka dengan video ini jangan lupa like dan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat video alur cerita lainnya yang lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.